mimpi ketika saya berdoa. Ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Isi benar. Jesus name. Isi benar. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin akan mengubahkan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dalam diri kita. Semakin hari kita semakin dimurnikan, semakin hari kita semakin disempurnakan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ada progresnya perjalanan kekristenan kita. Diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain, menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat di kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pingin orang lain lakukan terhadapmu, engkau pingin dihormatin orang, belajar menghormatin orang dulu. Kalau engkau pingin menghargai orang lain, dihargain orang lain, belajar menghargai orang lain. Jadi kita ini harus melakukan firman dahulu, menghidupinya dalam praktek hidup kita, baru kita akan lihat hasilnya. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang kita akan tuai. Sekarang yang jadi masalahnya, banyak orang menuntut orang lain melakukan ini dan itu. Tapi ketika orang lain tidak melakukannya dan menjadi kecewa, menjadi sakit hati, menjadi terluka, menjadi kepahitan, nyalain orang lain dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau orang lain melakukan hal yang baik, kita bersikap baik itu sangat mudah sekali. Kalau pasanganmu baik, sayang, cinta sama kamu, royal, kasih duit, cukupin semua kebutuhanmu, kamu tambah cinta, tambah sayang, itu sangat mudah sekali. Bahkan orang dunia yang kenal Tuhan pun bisa lakukan. Tetapi bagaimana dengan pasangan kita yang tidak bertobat, kelakuannya busuk, sikapnya kasar, mulutnya jahat, nyakitin terus, mengkhianatin terus, tidak ada tanggung jawab? Apakah kita tetap bisa menghormatin? Apakah kita tetap bisa bertindak benar? Apakah kita bisa bersikap tepat seperti yang Tuhan mau, melakukan segala sesuatu, sikap tindakan kita benar-benar sesuai dengan firman? Tidak mungkin, susah sekali kebanyakan orang. Tetapi karena kita ngerti firman, kita harus melakukannya. Kalau engkau pingin orang lain melakukan segala sesuatu, perbuat terhadapmu sesuatu yang baik, kita dulu yang harus melakukannya. Tabur benih dulu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada hal yang harus kita lakukan, baru kita akan tuai hasilnya. Kita perbuat dulu. Yang jadi masalahnya Bapak Ibu, selama ini berbuat apa kepada orang di sekitarmu? Engkau berbuat apa dengan pasanganmu? Lebih banyak mulutmu ngomong apa? Tindakanmu seperti apa? Itu yang Bapak Ibu akan terima. Banyak orang gak menyadarin hari ini, dia melakukan segala sesuatu semaunya sendiri, tapi dia lupa bahwa yang selama ini dilakukan, yang dikerjakan hal yang buruk, dan akhirnya dia menuai yang buruk. Kalau Bapak Ibu ingin menuai yang baik, engkau harus melakukan yang baik. Engkau harus bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Dalam segala hal, dalam sikap, tindakan, perbuatanmu harus lakukan yang terbaik. Baru kita akan menuai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kalau prinsip menabur dan menuai itu tidak hanya bicara masalah keuangan, masalah sikap, tindakan, perbuatan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, akan berbalik kepada kita. Kalau sepanjang tahun ini Bapak Ibu ingin menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan, sepanjang tahun ini engkau ingin menikmati kasih setia Tuhan, sepanjang tahun ini perjalanan ingin dibuat berhasil dan beruntung, lakukan yang terbaik. Mulai hari ini tidak ada kata terlambat. Selama Tuhan masih beri kesempatan, selama Bapak Ibu masih dengar firman, Bapak Ibu bisa mengambil keputusan untuk melakukan yang baik, bersikap yang manis sama orang, berkata tulus,
motivasi hatimu benar, mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, meninggalkan segala dosa dan pelanggaran, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan? Tuhan akan membuat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur, kita akan tuai dan kita akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dan hal yang luar biasa. Sebab di Galatia pasal yang ke-6 ayat 8, barang siapa menabur dalam daging, kalau Bapak Ibu menaburnya di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Bapak Ibu, engkau melakukan perbuatan jahat selama tinggal di bumi ini. Berzina, kumpul kebo, nipu orang, jahat, makan duit orang tidak mau balikin, hutang tidak mau bayar, mulutnya kasar, sikapmu buruk, maki-maki orang, merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain. Kamu menabur dalam daging, kamu akan menuai dalam kebinasaan. Kamu melakukan perbuatan apapun yang bertentangan dengan firman, perbuatanmu suatu hari engkau akan tuai sendiri. Kamu menabur dalam daging, kamu akan menuai dalam kebinasaan di dalam daging. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, kamu berbuat sesuai dengan ketetapan Tuhan, kamu ngikutin kehendak Roh Kudus, kamu akan menuai kehidupan yang kekal. Makanya saya bilang, suatu hari engkau akan menuai dari apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu perbuat. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita sendiri yang akan menikmatinya. Beberapa hari ini saya menabur benih, bukan menabur benih, saya menanam pohon. Ada sekitar 44 pohon. Nah, suatu hari saya pasti akan menikmati hasilnya. Saya tanam pohon alpukat, saya tanam pohon mangga, saya tanam pohon rambutan. Saya pasti suatu hari akan menuai apa yang saya tanam. Suatu hari saya akan panen. Saya rawat pohonnya dengan baik. Saya siramin kalau nggak ada hujan. Saya kasih pupuk. Saya lakukan yang terbaik. Saya pasti suatu hari akan menuai hasil dari apa yang saya tanam. Prinsip ini juga berlaku dalam hidup kita. Bapak Ibu, lakukan apa hari ini? Kamu bersikap seperti apa kepada orang? Bagaimana kamu melakukan segala sesuatu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Perkataanmu nyakitin orang lain apa tidak? Merendahkan orang lain apa tidak? Kamu belajar menghormati orang lain. Kamu menempatkan dirimu dengan tepat. Bagaimana menghargai orang lain apa tidak? Atau kamu malah sebaliknya, kamu sombong, belagu, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, maumu sendiri, sudah begitu berbuat dosa, berzina, tidak mau mengampuni, masih simpan kepahitan, simpan luka batin. Suatu hari kamu akan menuai apa yang kamu lakukan. Tidak ada satupun yang kita perbuat, yang kita lakukan di muka bumi ini yang terluput dari pemandangan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu kita pelajarin, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kita bisa lari kemanapun, Tuhan ada di sana memperhatikan apa yang kita perbuat. Bapak Ibu, kita ini melakukan segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Transparan semuanya. Transparan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan pun semuanya terlihat jelas di pemandangannya Tuhan. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Kalau Bapak Ibu melakukan hal sembunyi tanpa merasa berdosa, melakukan hal berdosa tanpa merasa berdosa, itu namanya lebih parah lagi. Tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Kalau Bapak Ibu hari ini melakukan dosa terus-terusan, berbuat jahat terus-terusan, sudah ditegur, sudah dinasihati, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, engkau tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu engkau menuai apa yang kamu tabur selama ini. Makanya masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada kesempatan untuk berubah. Sepanjang tahun ini engkau bisa menikmati anugerah Tuhan. Sepanjang tahun ini engkau ingin melihat Tuhan bekerja atas hidupmu. Tuhan buka jalan, Tuhan bikin breakthrough. Ada berkat dari barat, timur, utara, selatan. Tuhan akan promosi dalam hidupmu. Lakukan dan tabur benih yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kamu akan menuai apa yang kamu kerjakan. Tapi kalau hari ini kamu melakukan segala sesuatu, menaburnya di dalam daging, kamu akan menuai dalam kebinasaan. Bapak Ibu, prinsip tabur tuai ini selama bumi masih ada ini akan berlaku untuk selama-lamanya. Sekarang kita akan lihat ya di 2 Korintus pasal yang ke-9 yang ke-6. Saya seringkali khotbahin ayat ini dalam judul khotbah yang lain. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tergantung Bapak Ibu menuai banyak atau menuai sedikit. Kalau engkau mengharapkan tuaian yang banyak, kamu belajar menabur yang banyak. Kalau kamu hanya sekedar ala kadarnya ya, kamu akan tuai yang sedikit juga. Belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Prinsip tabur tuai itu tidak hanya berbicara hanya sekedar uang, tapi uang
adalah bagian di dalamnya. Kalau kau ingin diberkati, belajar punya belas kasihan, memberkati orang susah, memberi makan orang miskin, melakukan yang terbaik. Engkau akan menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan, engkau akan menikmati kemurahannya. Dan saya berdoa apa? Yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini, lakukan yang terbaik. Dan nanti nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Dan Tuhan akan beracara atas hidupmu. Dia akan bikin breakthrough. Dia akan bikin terobosan dalam hidupmu. Kau ingin menikmati sepanjang hidupmu dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Ingin keuanganmu diberkatin Tuhan. Belajar memberi. Saya sejak beberapa tahun terakhir ini, kami belajar banyak menabur. Masalah keuangan, masalah sembako, makanan, masalah apapun lah, berkat kami banyak nabur. Sekalipun di pemandangan beberapa orang, menurut sebagian orang, apa yang kami tabur itu nggak seberapa, tapi menurut kami itu nilainya besar sekali. Dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kadang baru nabur saja, Tuhan benar-benar berkati kami berlipat kali ganda. Dan akhirnya kami memiliki hati yang murah sekali, murah hati sekali. Belajar, karena saya punya cita-cita memberi makan sebuah kota, artinya saya harus diberkatin dulu. Dan saya mulai dengan setia, belajar menabur dengan banyak hal. Dan ternyata Tuhan campur tangan dalam hal itu. Apa yang kita tabur, itulah yang kita akan tuai. Sekarang saya juga banyak menabur firman. Makanya sepanjang umur saya, Tuhan percayakan dalam hidup saya ini, masih sehat, masih bisa seger, masih bisa melakukan banyak aktivitas, saya banyak akan menabur firman Tuhan. Saya akan banyak ngajar, saya banyak ngomong firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang saya tabur benih ini akan merubahkan banyak orang. Dan ternyata saya lihat banyak hasilnya, orang diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan. Ada banyak orang dipulihkan Tuhan dan lain sebagainya. Makanya sepanjang umur hidup kita ini, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu seperti benih Bapak Ibu. Engkau melakukan apa? Engkau berbuat apa? Itulah yang akan Bapak Ibu tuai. Engkau menabur sikap yang baik sama orang. Engkau belajar sopan sama orang. Nanti suatu hari kau akan hormatin kamu. Orang akan hargain kamu. Kamu menabur sikap yang tulus, sikap yang murni. Suatu hari kau memiliki kebajikan kemurahan Tuhan. Kau menjadi orang yang murah hati, banyak memberkatin orang. Suatu hari kau akan terima berkat yang berkelimpahan. Kau memberi baju, kamu akan tuai baju. Kamu nabur benih jagung, suatu hari kau akan panen jagung. Kamu tabur benih rambutan, suatu hari kamu akan tuai buah rambutan. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itulah yang akan kita tuai. Apapun itu namanya. Dan hari ini belajar memberi yang terbaik, belajar mendedikasikan hatimu, mendedikasikan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, memberi untuk kemuliaan nama Tuhan, belajar memberi yang terbaik. Nah, ketika engkau lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, tinggal tunggu waktu. Kalau engkau melakukan segala sesuatu dengan tidak berjemu-jemu, engkau lakukan terus, pasti akan menuainya. Di Galatia 6 ayat yang 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kuncinya engkau menjadi kuat, engkau akan menuai. Kamu menjadi lemah, kamu tidak akan menuainya. Jangan jemu-jemu, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti melakukan kebaikan. Kalau kita berbuat baik terus, tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat, engkau akan menuai apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Tapi yang jadi masalahnya Bapak Ibu, banyak orang berdoa untuk pasangannya supaya dia bertobat, pasangannya dilawat Tuhan. Bertahun-tahun kok belum dipulihkan. Males, lelah, capek, kok nggak ada perubahan. Berdoa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum ada perubahan. Terus kamu lemah di tengah jalan, kamu nggak akan melihat perubahan itu. Kalau engkau ingin pasanganmu berubah, pasanganmu jadi orang yang takut akan Tuhan, pasanganmu hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, belajar mendedikasikan hatimu, belajar mendedikasikan pikiranmu, belajar mendedikasikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Dan jangan pernah lemah, jangan pernah berhenti, lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan suatu hari engkau pasti akan menuainya. Karena segala sesuatu yang kita perbuat, suatu hari Tuhan akan lihat dan kita sendiri akan menikmatinya. Engkau ingin dihargain orang, belajar menghargain orang. Engkau ingin diberkatin orang lain, belajar memberkatin orang lain. Kalau engkau ingin orang lain berbuat terhadapmu, kamu sendiri yang memulai dulu. Itu kan prinsip tabur benih. Tapi banyak orang ingin dihargain, dihormatin, tapi tidak bisa menghormatin orang lain.
Kamu sampai matamu biru kalau kelakuanmu buruk, sikapmu jelek, busuk, dan jahat. Dan apa yang terjadi kalau sikapmu busuk, jahat? Kamu akan tua yang busuk dan jahat pula. Dan saya berdoa hari ini, apa yang kita pelajarin hari ini akan merubahkan hatimu, benar-benar belajar, hidupmu diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari, semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini harus kita benar-benar perhitungkan dengan baik. Apa yang kita perbuat, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau putuskan. Bahkan kita mau ngobrol sama orang, kita mau bersikap sama orang, kita timbang, kita pikir dengan baik. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kata-kata yang keluar dari mulut kita harus memberkati orang lain, harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita pakai mulut kita untuk memberkati orang lain, untuk ngomong yang baik, ngomong yang suci, ngomong yang mulia, ngomong yang sedap didengar, pasti hidupmu akan bahagia. Coba perhatikan selama ini kalau mulutmu jahat, jelekin orang lain, jadi tukang gosip, ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin kekurangan orang lain, tukang fitnah, pasti hidupmu tidak bahagia kok. Apalagi kalau maki-maki orang, jelekin orang lain, merendahkan orang lain dengan rasa marah karena kamu merasa paling benar dan orang lain itu bikin kesalahan. Kamu sakit hati dan kecewa. Saya perhatikan ada orang-orang yang kecewa, sakit hati, terluka batinnya karena nggak mau melepaskan pengampunan. Dia cenderung merasa dirinya paling benar dan orang lain salah. Kalau engkau tetap melakukan seperti itu, apa yang terjadi? Kamu sendiri terluka tanpa disembuhkan. Sampai matimu kamu penuh dengan kepahitan. Kamu dengar firman ini, bertobat dan berubah. Sadar diri dan balik sama Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan merasa dirimu benar. Belajar terus itu diubahkan. Belajar memiliki hati yang lembut, mau diproses dan dibentuk Tuhan. Bapak Ibu, karena setiap orang merasa dirinya paling benar. Karena setiap orang merasa dirinya paling penting. Merasa dirinya paling hebat di antara yang lain. Padahal, Bapak Ibu meski sadar diri, engkau tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kau kenalin dirimu di hadapan Tuhan, kamu tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan, kau semakin memiliki kerendahan hati. Dalam sikap, tindakan, perbuatanmu, engkau didapati semakin rendah hati dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa, benar-benar sungguh apa yang saya sampaikan ini tembus sampai kedalaman batinmu, benar-benar rubah cara pandangmu, sikap dan tindakanmu sejalan dengan firman. Kita pingin di akhir hidup kita ini dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita pingin apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan. Kita pingin loh, kita ini menjadi orang yang hidupnya melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kemana kita melangkah, kemana kita pergi, orang diberkati dengan hidup kita. Orang dekat dengan kita merasakan hadirat Tuhan. Orang dekat dengan kita merasakan Kristus yang manifestasi dalam hidup kita. Kita itu pingin jadi kepanjangannya tangan Tuhan. Bahkan Tuhan lebih rindu dari sekedar kerinduan kita. Tapi yang jadi masalahnya, kita sering fokus pada kepentingan kita sendiri, pada ego kita sendiri. Belajar mulai hari ini memberi yang terbaik untuk Tuhan terutama, dan belajar memberi yang terbaik untuk orang-orang di sekitarmu. Berkali-kali istri saya ketika bikin kue, sering dia nggak pernah makan apa yang dia bikin, karena kita sering kasih ke orang. Dan ketika saya belajar memberi sama orang, saya beri yang terbaik loh, bukan yang sisa-sisa. Saya bikin packingan yang terbaik, saya taruh di box yang bagus untuk saya berikan yang terbaik kepada orang lain. Ketika saya belajar memberi yang terbaik sama orang lain, dan ternyata saya menuai yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin menuai yang baik dari Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukan yang terbaik untuk orang di sekitarmu. Perlakukan pasanganmu yang terbaik, perlakukan anak-anakmu yang terbaik, cintai mereka, kasih mereka. Kalau engkau bapak-bapak, cukupin kebutuhan mereka, buat dia bahagia. Pasti engkau akan menuai kebahagiaan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, suatu hari akan kembali kepada diri kita sendiri. Entah itu baik, entah itu buruk. Tergantung mulai hari ini keputusanmu, engkau melakukan apa di hadapan Tuhan. Amin. Kita ingin menuai sepanjang tahun ini, sebab ini tahun penuaian di mana kita akan menikmati anugerah kemurahan. Segala sesuatu yang pernah terhilang, pernah dicuri setan, Tuhan akan kembalikan. Kau akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Begitu powerful sepanjang tahun ini. Dimulai dengan keputusan hari ini untuk melakukan yang terbaik. Amin.
tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bahwa terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah dan dipulihkan Tuhan, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Taruh bagian tangan kananmu di bagian yang sakit dan hamba-Mu berdoa. Sekarang aku impartasikan urapan kesembuhan itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan mengalir, menjamah, mengurapi, memproteksi, memulihkan dalam nama Yesus Kristus. Urapan kesembuhan itu mengalir. Dan Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kesempatan untuk diberikan umur yang panjang jadi berkat. Dan kemuliaan nama Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan semuanya untuk bagi-Mu, Raja yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Terus pimpin kami dan urapin kami, bawa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang.